Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai karena Allah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak ustazah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Yang kedua adalah siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematik. Baiklah anak-anak ustazah, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran hari ini, mari kita saksikan slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang hebat dan luar biasa, berjumpa kembali dalam pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. 2. Siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda, sebaiknya kita tahu dulu apa definisi dari bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. 2. Perambatannya membutuhkan medium. 3. Bunyi dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garputala, alat-alat musik, serta benda-benda lain seperti drum, dan beduk yang dipukul. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20
Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perambatan bunyi, di mana bunyi dapat merambat dari benda cair, padat, dan gas. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Cepat rambat bunyi sangat dipengaruhi oleh jenis dan suhu medium. Suhu medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumbukan antara partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat, sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Suara alat musik biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar yang bergetar. Suara alat musik gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Ini adalah gambar telinga kita dan bagian-bagiannya. Anak-anak ustazah dapat memperhatikan setiap bagian-bagian dari telinga kita. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita telinga untuk mendengar. Telinga harus kita rawat dengan baik ya. Untuk tugas anak-anak ustazah hari ini yaitu percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda cair. Alat dan bahan yaitu 2 buah batu, ember berukuran sedang, dan air. Langkah kegiatannya adalah lakukanlah kegiatan ini bersama orang tua atau keluarga. Isilah ember dengan air sampai 3/4 bagian. Ketuklah kedua batu di dalam air. Perhatikan apa yang terjadi. Diskusikan hal-hal berikut ini. Pertama,
Apakah kamu dan keluargamu mendengar bunyi? Kedua, jelaskan sifat yang ditujukan rambatan bunyi tersebut. Kemudian buatlah kesimpulannya. Buatlah laporan singkat pada kertas folio bergaris yang perlu dilaporkan antara lain nama kegiatan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, hasil diskusi, yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian tugas tersebut antum foto dan kirimkan ke WA Zalinda ya. Terima kasih anak-anak ustazah yang hebat dan luar biasa beserta ayah bunda yang senantiasa mendampingi anak-anak kita dalam pembelajaran daring. Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pembelajaran hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi belum bentuk diagram. Nah, sekarang kita memakai atau dalam bentuk diagram. Nah, sebelum memulai, Ustadz akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah masih ingat teman-teman Ustadz tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Hal ini sudah kita pelajari 1 minggu yang lalu. Ustadz harap teman-teman semua masih ingat atau masih paham dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seandainya anak-anak Ustadz sudah lupa, maka buka kembali buku-bukunya. Kemudian boleh dilihat kembali video Ustadz 1 minggu yang lalu. Nah Ustadz, gagasan pokok akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam sebuah diagram. Nah, ternyata diagram ini akan mempermudah kita dalam memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, teman-teman semua, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, maka ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah yaitu bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, sekarang Ustaz akan memperlihatkan contoh dalam kita memasukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, ini satu paragraf. Nah, paragraf ini kita akan temukan yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan akan kita jadikan dalam bentuk diagram. Nah, kita jadikan yaitu pertama kita cari gagasan pokok, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Di ini kita temukan ketika kalimat pertama dari paragraf di atas ini. Yang kedua, kita mencari gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Coba kita lihat di dalam paragraf ini, adakah keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah? Benar sekali bahwasanya
dengan keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Nah, yang ketiga yaitu gagasan pendukung yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Coba kita lihat di sini, manakah dia? Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Benar sekali. Kemudian yang gagasan pendukung yang ketiga, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Coba kita lihat di kalimat terakhir, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Teman-teman semua, benar sekali bahwasanya kita memang terdapat beberapa daerah atau bermacam-macam pulau bangsa, tetapi kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Lah, gagasan yang pendukung yang ketiga. Nah, baik teman-teman semuanya, seperti inilah yang dimaksud dengan diagram. Nah, kita menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung pertama, kedua, dan ketiga dalam suatu paragraf ini, kemudian kita jadikan dalam bentuk diagram. Inilah bentuk diagramnya teman-teman semua. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk kepada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, sekarang berbeda pula lagi teman-teman semuanya. Tadi kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, sekarang yaitu dalam bentuk tabel. Nah, seperti apa lagi ya? Ayo kita ikuti. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah memahami suatu teks. Maka teman-teman semua, dalam bentuk tabel ini kita akan mempermudah dalam memahami suatu teks. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk kepada contoh bagaimana kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah teman-teman semua, ini ada contoh sebuah teks yang berisi 2 paragraf. Nah, kita lanjut. Nah, cermatilah penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman semua, inilah bentuk tabel ya yang sudah kita temukan dalam paragraf. Coba teman-teman semua kita perhatikan, karena kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Paragraf yang pertama, kedua, kemudian kita jadikan dalam bentuk tabel. Coba kita lihat paragraf pertama. Kita lihat juga gagasan pokoknya, yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga terdapat di lingkungan sekolah. Benar sekali, itu di kalimat pertama. Kemudian gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung yang pertama terdapat yaitu para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, benar sekali, ternyata ini mereka berasal berbagai daerah ya, ya di sini para siswa di sekolah Udin terdiri berbagai suku bangsa. Ini yang pertama. Kemudian macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Ya, memang benar sekali, mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian setiap daerah memiliki budaya khas. Kita lihat kalimat terakhir, yaitu setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Karena mereka ini berasal dari, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah teman-teman, kita lanjut kepada paragraf yang kedua.
Nah, coba kita lihat gagasan pokok pada paragraf yang kedua, yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Benarkah? Coba kita baca. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Benar sekali, karena hal ini dilakukan yaitu di sekolah Udin. Gelar budaya di sekolah Udin. Benar sekali. Kemudian gagasan pendukung yaitu tujuan gelar budaya, macam gelar budaya, dan yang ketiga penampilan saat gelar budaya. Baik teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, seperti inilah ketika kita ketika kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian kita bentuk dalam bentuk tabel. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman semua. Selanjutnya, nah teman-teman semua, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram dan tabel. Nah, sekarang teman-teman semua, untuk tugasnya di rumah yaitu kerjakanlah tugas halaman 77 sampai 79 di buku tema. Kemudian yang kedua, bacalah teks tentang perbedaan bukanlah penghalang di halaman 110 sampai 111 pada buku tema. Dan tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk tabel. Nah, soal yang kedua ini yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Yang ketiga, kerjakanlah di buku tulis PRPS Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat.